mati, menurut ilmu kedokteran, menurut Al-Quran, menurut hadis, menurut orang awam, menurut anak kecil, bahkan menurut orang gila sekalipun, artinya adalah mati, yakni saat ruh meninggalkan jasad dan terhentinya segala aktivitas klinis biologis batang otak si mati. Tapi tidak demikian halnya menurut nalar pengikut Paulus. Kendati tidak ada satu ayat pun dalam kitab mereka yang menjelaskan definisi mati yang patut dianggap sebagai dalil untuk melawan definisi mati di atas, tapi mereka tetap mengimani definisi yang tidak jelas asalnya dari mana, bahwa mati menurut Alkitab, khususnya yang tertulis dalam kitab Kejadian 2 ayat 17, artinya adalah mati rohani. Oleh umumnya orang awam, seperti GM misalnya, tentu saja kata mati rohani ini dipahami sebagai sebuah pernyataan bahwa rohani seseorang sudah mati. Atau lebih spesifik lagi, kendati dia hidup, tapi orang yang disebut mati rohani itu sudah tidak punya ruh lagi. Bagaimana mungkin? Karena seseorang akan dikatakan hidup selama ia masih memiliki ruh di dalam dirinya. Dan ruh itu tentunya adalah ruh yang hidup. Jika ruh dalam diri seseorang dikatakan mati, tentu saja orangnya juga ikut mati. Dan doktrin ruwet ini semakin ruwet karena menurut kitab mereka sendiri, Tuhan tidak mampu membunuh ruh, sehingga ruh tidak akan mati untuk selama-lamanya. Tidak percaya? Ujilah pengetahuan mereka tentang ini dengan pertanyaan sederhana saja. Misalnya, menurut Alkitab, mampukah Tuhan membunuh ruh? Tapi anehnya, pengikut Paulus akan tetap mati-matian membantah ini dengan definisi-definisi nyeleneh lain yang nasibnya bakal sama saja, alias gagal dicerna oleh akal sehat orang-orang sehat. Padahal seperti sama-sama dapat kita lihat sendiri dalam kitab mereka. Sangat jelas tertulis, Allah berfirman bahwa pada hari Adam memakan buah terlarang, maka dia akan mati. Tidak ada secuil pun indikasi, apalagi keterangan pada ayat yang menuliskan kalimat tanda kutip ya, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Artinya adalah mati pada hari lain atau mati sekian ratus tahun kemudian. Apalagi mati rohani. Perhatikan sekali lagi ayat yang sedang kita bicarakan ini. Kejadian pasal 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Menurut bahasa yang dipahami oleh manusia yang hidup di planet bumi, kalimat di atas itu menyebutkan kapan Adam akan mati bila memakan buah terlarang. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau pada hari itu juga? Jawabnya jelas sekali. Pada hari itu juga. Tapi apa kata umat Paulus? Silahkan simak sekali lagi bantahan yang bersumber dari kecerdasan artifisial produk gereja berlabel doktrin yang terus-menerus dibenamkan ke benak mereka dimanapun itu. Bila pertanyaan seputar doktrin mati rohani disodorkan ke depan hidung mereka. Bantahan paling populer, tapi justru paling konyol, adalah bagaimana mereka coba berdalih dengan asumsi perbedaan rentang waktu menurut ukuran Tuhan dan menurut ukuran manusia, di mana satu hari dalam ukuran Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Jadi kalimat mati pada hari itu juga harus dipahami sebagai mati 1000 tahun kemudian. Tapi selain kitab mereka mengisahkan bahwa kalimat ancaman Tuhan itu ditujukan kepada manusia,
sehingga tentu saja ukuran waktu yang digunakan adalah waktu manusia. Nyatanya, menurut kitab mereka sendiri, Adam wafat saat usianya mencapai 900 tahun, bukan 1000 tahun. Jadi, mau menggunakan ukuran waktu manusia atau ukuran waktu Tuhan sekalipun, nyatanya tetap saja meleset toh. Fakta Alkitab lain yang melawan semua eyel-eyelan mereka sendiri sebenarnya bisa kita cermati dari catatan berikut ini. Tahukah Anda, ada berapa banyak kata dan ayat dalam 66 kitab proto-kanonika Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam bahasa Indonesia versi terjemahan baru? Catat ini. 658.545 kata dalam 31.171 ayat. Dan tahukah Anda, selain firman Tuhan, ada berapa banyak manusia yang ucapannya dicatat dalam Alkitab? Kalian, pengikut Paulus, cobalah cari sendiri datanya sana. Nah, persoalan serius kita di sini adalah fakta bahwa tidak ada satu kata pun dalam Alkitab yang menyebut kalimat mati rohani. Ini membuktikan bahwa segala teori tentang mati rohani jelas bukan berasal dari Alkitab. Artinya, jelas pula bahwa Tuhan tidak pernah berfirman tentang mati rohani. Demikian juga nabi-nabi terdahulu, termasuk semua manusia yang ucapannya tercatat dalam Perjanjian Lama. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, Yesus juga tidak pernah menyebut kata mati rohani. Demikian pula semua pengarang Injil-Injil kanon mereka. Bahkan Paulus sendiri, sebagai rasul gadung yang paling banyak menaruh tulisannya dalam Perjanjian Baru, sama sekali tidak mengenal istilah atau terms mati rohani yang diimani oleh pengikutnya sendiri seperti sekarang ini. Jika sudah jelas demikian, maka wajar saja kalau GM dan saudara-saudara muslim lainnya bertanya, dari mana datangnya ajaran ngawur ini? Jika Tuhan tidak pernah mengajarkannya, Yesus juga tidak. Dan celakanya tidak ada satupun kata mati rohani tertulis dalam 31.171 ayat Alkitab. Sementara umat ini mati-matian mengimaninya seolah itu adalah ajaran yang datang dari Tuhan, maka menjadi semakin jelaslah bahwa aneka rasa doktrin Kristen, termasuk yang satu ini, sebenarnya merupakan ajaran yang tidak jelas datangnya dari mana. Jelas ya?